sulit tuh Mas. Kita nggak langsung dikasih masuk, tapi dikasih beberapa requirement lah ya. Iya. Kira-kira ini harus kayak gini ya, ini harus kayak gini ya, harus kayak gini loh. Ini kan dulu pas mau kontrak politik kan mau menyelesaikan langsung. Iya. Pram dan Rano dulu waktu mau berkontrak politik, dia akan mengikuti apa kebutuhan Iya. warga. Nggak sesuai arahan Pram kalau saya bilangnya gitu. Iya. Ya kalau misalkan Anda nggak melakukan ini, berarti Anda tidak menuruti apa Iya. yang diinginkan oleh si Pak Gubernur Iya. gitu hari ini. Karena ini akan mengkhianati beberapa poin perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amirullah di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang demokrasi, politik, ekonomi, budaya, kemanusiaan. Dan kali ini spesial saya ditemani oleh pejuang penataan kampung. Pejuang yang memperjuangkan kampung-kampung di Jakarta. Dan spesifik lagi adalah pejuang yang selama ini mengadvokasi Kampung Bayam. Namanya Hari. Hari, apa Halo kabar, Mas, Har? selamat siang. Hari, nama lengkapnya siapa? Hari Akbar Apriawan, Hari Akbar Akpriawan, kamu adalah direktur dari Direktur Eksekutif Indonesia Resilience. Indonesia Resilience, yaitu kelompok anak-anak muda yang selama beberapa tahun terakhir Mengadvokasi Kampung Bayam, mengadvokasi betul Kampung Mas. Bayam. Nah, kita akan nanti kulik-kulik cerita banyak Ya. nih tentang Kampung Bayam. Nah, Har, Gimana Mas? yang melatar belakang teman-teman itu mengadvokasi Kampung Bayam itu apa? Ya, sebenarnya kalau dari teman-teman IRES semangatnya itu karena aku disclaimer dulu, IRES itu kan lembaga yang fokus memang membangun resiliensi, pengurangan resiko bencana dan lain sebagainya. Memang kalau dilihat kenapa harus penataan kampung ya, kenapa harus penggusuran, isunya dan lain sebagainya, yang nggak disadari teman-teman sebenarnya salah satu ancaman akhirnya kita menjadi tambah rentan itu adalah kebijakan. Dan kebijakan itu biasanya menyasar pada isu-isu terkait marginal. Nah, salah satunya Kampung Bayam atau teman-teman yang tergusur. Nah, ini jadi persoalan. Karena di beberapa jurnal kepemilikan lahan atau land tenurial ini jadi salah satu isu kenapa masyarakat tambah rentan dan akhirnya kalau terkena bencana masyarakatlah yang jadi korban. Jadi berangkat dari sana teman-teman IRES coba mau tahu dan mau lebih paham lagi bagaimana sih isu penggusuran, isu penataan kampung dan lain sebagainya. Bertemulah dengan konfliknya nih Kampung Bayam. Akhirnya kita ikut intervensi di sana Mas. Gitu kurang Jadi lebih. advokasi teman-teman di Kampung Bayam itu memang sesuai dengan visi dari IRES IRES ya itu sendiri, tentang betul Mas. resiliensi ya. Apa Tentang sih resiliensi. resiliensi itu gimana sih? Resiliensi itu sebenarnya soal ketangguhan, Mm-mm. ketahanan masyarakat gitu. Resiliensi ini kan kalau kita membayangkan penggaris, Mm-mm. mistar yang besi itu ketika dilekuk itu kalau patah dia nggak akan jadi penggaris Mas. Mm-mm. Tapi ketika mistar itu dilengkukin, ketika dilepas salah satu dia akan balik Balik kembali. kembali. Jadi ketika dalam suatu keadaan krisis, harapannya masyarakat tuh mampu bounce back. Banyak tuh kriterianya, resilience tuh kayak gimana, adaptasi, terus apa namanya, mampu bertahan dan lain sebagainya lah, indikator-indikator terkait resiliensi. Jadi kita nih masuk ke masyarakat, intervensi lewat penelitian dulu. Mm-mm. Hasil penelitiannya kira-kira harus melakukan apa di masyarakat itu yang kita terapin sebenarnya. Mm-mm. Ya, termasuk di agenda Kampung Bayam ini gitu. Jadi Karena tadi hasil ya kelenturan seperti mistar yang lentur itu Mm, teman-teman itu membuat teman-teman Kampung Bayam itu bisa selentur penggaris lah selentur kira-kira gitu. penggaris sehingga bisa bertahan Bertahan. sekian Kurang bulan, lebih sekian 4 tahun, tahun 4 kan. tahun ya. Mereka terusir, tergusur begitu Betul. ya untuk akhirnya pada finally kemarin Gubernur Jakarta Jakarta, Pramono. mempersilahkan teman-teman Kampung Bayam untuk masuk kembali gitu ya. Betul Mas. Jadi kalau di podcast Pejuang kan memang udah bahas kriminalisasi Iya. soal pendudukan KSB. Nah ini kan sebenarnya proses perjalanan ya kalau kita melihat dan warga ditimpa angin apapun, ini masih tetap bertahan. Nih salah satu agenda konsep resiliensinya sebenarnya. Nah kalau ceritanya Mas, pasca dari kriminalisasi itu memang warga balik lagi nih ke kampung.
kampung sementara, hunian sementara dia di Huntara Huntara, istilahnya. di wilayah Tongkol, Mm-mm. Tongkol Dalam sana. Akhirnya masyarakat coba menata kehidupannya lagi sambil pada waktu itu pasca kriminalisasi itu dibilang gitu ya sama Jakpro ini kita akan segera menyelesaikan problemnya, Mm. tapi Jakpro nggak bisa ambil keputusan karena melihat Pilkada Jakarta. Memang sedikit isunya politis ya, karena dulu teman-teman Kampung Bayam cukup dekat dengan gubernur yang lama. Jadi melihat bahwa gubernur yang baru juga dalam tanda kutip quote and quote bisa jadi alatnya warga nih. Hmm. Kira-kira begitu. Ya. Ini yang akhirnya Jakpro pun ngerasa ya kita akan menunggu Pilkada Jakarta Mm-mm. baru bisa ambil kesimpulan. Mm. Kurang lebih gitu, Mas. Ya, pada akhirnya politik ya Pada yang akhirnya politik. akhirnya menentukan nasib warga Kampung Bayam ya Mm-mm. waktu itu ya. Nah, dan juga media jangan lupa karena podcast Pejuang ini salah satu yang waktu itu berperan Hmm, signifikan cukup ya besar, untuk Mas. mengangkat isu Kampung Bayam sehingga menjadi isu publik Publik. dan viral kemana-mana. Waktu itu juga podcast salah satu tokoh di Kampung Bayam sampai hampir setengah juta yang 1,5 juta. nonton. Nah, jadi peran media juga penting, peran teman-teman advokasi, ARS dan juga lembaga bantuan hukum waktu itu ya. Ya, ada LBH juga. LBH juga itu sangat penting dan pada puncaknya adalah peristiwa politik Hmm, Pilkada ya. Pilkada, Pilkada betul. 2024 24. di mana akhirnya Pram Rano terpilih Hmm. menjadi gubernur dan wakil gubernur di DKI. Nah, apa strategi politik waktu itu oleh teman-teman ARS bersama Kampung Bayam untuk mengembalikan Kampung Bayam ke tempat semulanya? Ya, sebenarnya kita juga masyarakat Kampung Bayam ini sudah mulai terlatih kan mereka. Mm-mm. Memang akhirnya membayangkan bagaimana sih strategi politik yang harus dilakukan ketika menghadapi pemilu atau pilkada. Karena kuncinya ada di politik itu sendiri. Mm-mm. Nah, akhirnya masyarakat kan ngelihat bahwa kita harus membangun bargainnya. Mm-mm. Kita adalah masyarakat yang dibuat susah oleh negara. Mm-mm. Calon pemimpinnya harusnya yang tidak menyusahkan kita. Intinya Mm-mm. begitu. Ya, penjajakan dulu tuh Mas ke semua calon sebenarnya. Iya. Kita coba mengkurasi satu-satu mulai dari Ridwan Kamil, terus Dharma Darmagun. Purengkun, terus baru Pramono Mm-mm. Rano. Nah, dari ketiganya sebenarnya kami coba mendorong gitu Mm-mm. isu yang kami bawa, yaitu isu penempatan warga Kampung Bayam kembali ke KSB. Semuanya dalam janji politiknya memang berbicara kita akan menyelesaikan. Mm-mm. Nah, menyelesaikan ini sebenarnya kan punya caranya. Cara yang seperti apa sih? Apakah hanya sekedar janji aja atau ya udah saya akan menyelesaikan tapi lagi-lagi dibalikan ke BUMD atau regulasinya. Kita kan nggak bisa nih berpatokan terhadap hal-hal yang mana bisa jadi ada regulasinya tapi merugikan gitu bagi masyarakat, bisa jadi nggak ada regulasinya tapi nggak merugikan dan lain sebagainya. Ini kan yang perlu diukur gitu dalam politik itu sendiri. Nah, ketika kita melihat deks politik dari masing-masing calon kepala daerah, memang Pram dan Rano lah yang eh, cukup proper gitu, Mm. menempatkan Kampung Bayam sebagai isu prioritas, kayak Oke. gitu. Yang lainnya sebagai isu prioritas, tapi kedua ketiga. Hmm. Nah ini kan jadi problem sebenarnya kalau di warga. Warga itu kan butuh kepastian Mas, setiap Mm-mm. harinya gitu ya. Karena emang dia tinggal di hunian yang sementara, yang tiba-tiba saja ketika hunian itu diperlukan tanahnya untuk Pemprov membangun sesuatu, mereka secara legitimate gampang diusirnya, Ya. gitu. Nah maka dari itu kepastian adalah hal yang paling penting bagi warga. Dan yang memberi kepastian pada waktu itu Pram dan Rano. Pasangan nomor tiga. Itu Heeh. sampai kontrak politik ya? Kontrak politik, Mas. Kita Hmm. kontrak politik. Apa isi kontrak politik? Ada beberapa isi kontrak politiknya. Yang pertama mengakui bahwa Kampung Susun Bayam adalah bagian dari Kampung Bayam yang tidak terlepaskan, Mm-mm. bahwa masyarakat itu berhak atas rumahnya, terus memperbaiki nama Kampung Bayam yang dianggap apa namanya jadi
makhluk-makhluk atau bahasanya warga ini ya, Ya. makhluk-makhluk yang mengganggu di sekitaran JIS itu kan, Mm-mm. terus mencabut narasi kriminalisasi dan lain sebagainya. Itu jadi bagian yang ujungnya itu menata kehidupan kembali. Cukup panjang sih itu perjanjiannya ada sekitar 10. Oh ya, Mm-mm. banyak ya. Itu kontrak politiknya dan memang ditandatangan langsung oleh Pram dan Rano. Habis itu membangun komunikasi sampai pilkadanya selesai. Nah, kontrak politik itu penting ya di dalam proses politik ya. Seberapa pentingkah kontrak politik bagi kampung warga itu? Bagi warga itu adalah hal yang paling penting, Mas. Eh, Janji itu kan sebenarnya bisa saja ketika kita berucap itu adalah bagian dari janji. Ya. Cuma kontrak dalam bentuk tertulis, kontrak politik ini jadi penting bagi warga karena menjamin kepastian. Hmm. Paling tidak, walaupun kita tahu konteks negara hukum kita ini lemah begitu ya dalam hari ini, apalagi melihat demokrasi ini sudah rada stagnan begitu atau backsliding malah. Ya. Ya, yang paling penting itu adalah perlu pembuktian secara kontrak gitu. Paling nggak selama-lamanya kita punya itulah untuk melawan. Amunisinya diperbarui dengan kontrak itu. Paling nggak kita bisa bawa kontrak ini kemana-mana. Kalaupun bohong gitu ya, kita bisa bawa kontrak ini kemana-mana, membicarakan bahwa dia adalah pembohong. Nah, karena kontrak ini ada, tapi dia nggak melakukan kontraknya. Dan berikutnya jangan dikasih kepercayaan politik. Betul. Dan berikutnya jangan dikasih kepercayaan lagi. Nah itu senjata sebenarnya bagi masyarakat kontrak politik. Dalam tadi ya marginalitas, akses yang terbatas, ya masyarakat hanya punya itu ruang politiknya, kontrak politik itu. Jadi nggak bisa juga ada narasi misalkan ya harusnya nggak berpolitik lah nih warga. Udah tahu ketika warga akan memilih si A, si B, si C itu pasti ada aja yang dihianati. Memang nggak ada yang sempurna, tapi paling nggak kita ada 1-2 jaminan lah, atau ada 1-2 kepastian. Maka dari itu warga kampung itu harus berpolitik. Kontrak politiknya waktu itu dengan satu pasangan aja atau tiga-tiganya? Sebenarnya yang paling konkret itu ada di Pram. Ada di Pram dan Rano. Jadi semuanya menjajakan kontrak politik sebenarnya, Mas. Oh, tapi yang dua lainnya tidak mewujud. Sebenarnya dua ini antara RK dan Dharma ini abu-abu. Mereka pengen menandatangani itu. Tapi warga tuh kan kalau namanya kontrak ini kan antara dua belah pihak gitu, Mas. Kalau dari calon-calon yang lain tuh saya siap berkontrak. Warga kira-kira gimana? Warga perlu pertimbangan. Nah, ini sebenarnya kalau konteks pilkada itu dibawa dalam keadaan normal tuh harusnya normal demokrasi tuh kayak gitu tuh. Hari ini Dewan Perwakilan dan pemerintah tuh harusnya melakukan itu. Tapi karena itu lagi cari suara, mereka mau tuh mendudukan sama rata gitu ya. Silakan pertimbangkan, kami juga pertimbangkan. Kira-kira gitu. Ya memang kalau dari janji-janjinya wah ekstrim. Dharma Pungrekun juga cukup ekstrim sebenarnya, langsung masuk kita gitu. Tapi memang kan kita perlu merasionalisasi juga. Janji-janji yang memang kayaknya benar ini bisa dilakukan, kayaknya ini kurang bisa dilakukan gitu. Waktu itu yang sempat datang ke lokasi, ke shelter, ke hunian sementara warga itu pasangan siapa aja? Hampir semuanya, Mas. Hampir semua datang ya. Semuanya datang. Mungkin ada yang datang Dharmanya aja, Kun yang enggak gitu-gitu. Terus RK dan Susono datang. Tapi memang yang paling serius Pram, karena memang timnya mereka juga intens ya. Betul. Komunikasi ya, tim. Ada beberapa timnya Pram dan Rano itu yang akhirnya membuka komunikasi. Terus salah satunya dulu sempat juga ternyata bersinggungan sama Mas Anies, Pak Anies Baswedan kayak gitu. Sempat podcast di sini juga tuh. Iya, Mandira gitu ya. Jadi, dia yang cukup intens. Jadi memang pola komunikasi dari teman-teman tim pemenangan Pram itu cukup komunikatif lah dan mau tahu masalah sebenarnya gitu. Nah, setelah Pram Rano menang, kan teman-teman tidak serta-merta langsung masuk tuh. Pasti ada perjuangan-perjuangan lagi. Betul, nah, agak berat juga itu, Mas. Mungkin akan ada potensi pembelokan dan sebagainya itu gimana ceritanya? Iya. Saya secara pribadi gitu ya, Aires secara pribadi yang emang belajar soal kasus penggusuran gitu dari waktu ke waktu. Kami juga nggak ahistoris gitu. Kami belajar membaca gitu ya dokumen-dokumen terkait penggusuran di 2016 sebelum-sebelumnya. Jadi Kampung Bayam tuh dari
tahun 2000 tuh Mas, dari masanya Sutioso sampai masuk ke Jokowi, masuk ke Ahok, baru bisa diselesaikan Anies Baswedan di 2017, itu kan bukan bukan hal yang nggak bisa kita lewatkan begitu saja. Mhm, Itu adalah bagian dari sejarah Kampung Bayam gitu. mhm. Bagaimana tindak tanduknya gitu. Dan memang melihat Pram dan Rano ini kan memang PDIP gitu. Ya, Saya mah konkret aja. 2016 itu Bukit Duri gimana chaosnya gitu. mhm, Waktu itu saya masih menjadi mahasiswa waktu itu, ya. mendampingi masyarakat di Bukit Duri, ribut-ributnya dengan Satpol PP dan lain sebagainya gitu ya. Emang kerasanya agak sulit memaknai kampung adalah sebuah peradaban, adalah sebuah entitas, adalah sebuah kehidupan yang real gitu. Mmm, Sulit tuh Mas, kita nggak langsung dikasih masuk, tapi dikasih beberapa requirement lah ya. iya, Kira-kira ini harus kayak gini ya, ini harus kayak gini ya, harus kayak gini. Loh, ini kan dulu pas mau kontrak politik kan mau menyelesaikan langsung. iya, Ya, kalau kami berpikir kayaknya Pram dan Rano dulu waktu mau berkontrak politik, dia akan mengikuti apa kebutuhan iya. warga dengan mengecek kembali soal regulasinya. Itu fine gitu. Ya, karena ada fairness di situ. Tapi ketika masuk ke timnya nih, ada yang Waktu itu komunikasi saya langsung. dengar di tim transisi sempat masuk angin juga ya? Wah, itu agak agak goyang kanan goyang kiri Mas, Iya, tim iya, iya. transisi nih. Mhm, Ada beberapa nama lah iya, yang rada-rada goyang-goyang. heeh, Eh, nggak sesuai arahan Pram kalau saya bilangnya gitu. iya, Ya kalau misalkan Anda nggak melakukan ini, berarti Anda tidak menuruti apa iya, yang diinginkan oleh si Pak Gubernur iya, gitu hari ini. Karena ini akan mengkhianati beberapa poin perjanjian kayak mhm. gitu. Sampai pada satu titik di mana akhirnya Pram pasang badan lagi ya? Ya akhirnya mau nggak Yang mau. pokoknya maunya laksanakan aja gitu, Laksanakan aja. tim harus ikut dia begitu ya? Mau nggak mau dia harus melakukan itu karena Mhm. dia yang berkontrak, Mas. Iya, iya, Karena kalau warga ini kan ya udah tadi iya, kontrak politik ini jadi senjata. iya, Kalaupun ini nggak akan dilakukan atau ada miss-miss nih, ini akan kita bawa keliling bahwa dia adalah iya, pembohong, dia adalah tidak bisa dipercaya, iya. kira kurang lebih Jadi, kayak gitu. kadang bagi seorang politisi ketika sudah menang dan menandatangani kontrak politik, pelajarannya adalah ada potensi di tengah jalan dibegal juga oleh timnya gitu ya. Bisa jadi Mas itu. Iya kan begitu Ada ya? potensi, betul. Iya, jadi ini beruntung karena, orang yang running ini, yang duduk di posisi pertama ini konsisten komitmen Konsisten. begitu ya, Betul. sehingga terselamatkan Itu gitu. jadi pembelajaran penting sih Mhm, buat calon-calon gitu ya, kandidat-kandidat yang maju di pilkada berikutnya nih di 2029. Cari tim itu yang bisa berpikir iya. pertama itu. Terus bisa karena kalau udah bisa berpikir tuh pasti bisa kerja, Iya, Mas, iya, iya, gitu. iya, Ini problemnya jangan yang bisa kerja doang iya, gitu. yang Kalau dia bisa bisa berpikir rasional lah ya. rasional, betul, Mas. Sama bisa kerja dan punya empati. Iya, Sebenarnya syarat tim untuk di pemenangan tuh itu, bukan mhm, hanya terkenal iya, atau bukan hanya dia punya jabatan tertentu gitu. betul, Paling tidak itu yang paling ideal lah. heeh, Paling nggak untuk maju ketua RT, ketua RW itu harus punya itu tuh iya, iya, warga. Eh, Nah karena itu tadi Mas, karena berangkat melihat sosok PDIP ya, mhm, partai ini yang emang nggak pro terhadap kampung, kita agak worry sebenarnya. iya, 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 Awal perjanjian kita tuh melihat Pram coba membangun komunikasi dengan beberapa tokoh politik, itu juga jadi salah satu bagian analisis strateginya warga sebenarnya Mas. mmm, Ini Pram ini mau deket sama siapa ya tokohnya? iya, Karena tadi kalau timnya isinya nggak punya kecakapan berpikirnya, akhirnya mereka kerjaannya kita tahu akan seperti apa begitu. mhm, Nah ini yang salah satu yang kita analisis akhirnya kira-kira akan seperti itu nggak ya? mmm, Ternyata simptom-simptomnya ada tuh. iya, Simptom-simptomnya ada, gejala-gejalanya. Ditahan lah, mhm, agak digeser sedikit iya, lah. iya, Kayaknya caranya nggak gini. Terus ngebangun narasi. Kayaknya warga tuh pernah ya dulu dapat ini, dapat iya, katanya itu, dapat uang, dapat dapat kompensasi gitu-gitulah ya, kompensasi. dibangun narasi-narasi itu ya, Si A ini kayaknya ngejual rumah ini deh, iya. gitu, agar orang bisa masuk ke sini. Nah ini kan Isu sebenarnya kriminal isu katanya pernah melakukan kriminal, betul, kriminalitas ke kriminalitas. masyarakat. Ini kan sebenarnya pengaburan terhadap problemnya, Iya, gitu, yang seharusnya tidak keluar mhm, dari tim transisi. iya, Kalau emang tim transisi serius ya fokus aja gitu mhm, sama isunya. Karena ketika
dia berbicara soal itu kan berarti kita akan berpikir 2 kali gitu. Iya. Sebenarnya Anda ini mau bahas yang mana Iya, masalahnya? iya, Itu heeh. harus satu-satu. Iya. Kalau teman-teman minta, ya warga kampung nih harus satu-satu ngebahas masalahnya. Mungkin ada titipan kali ke tim tadi. Bisa Siapa bisa itu jadi. namanya? Saya lupa. Bisa jadi, Mas. Tapi tim Tapi itu kan sudah selesai kan, sudah nah ini itu juga sudah akhirnya berlangsung lah, itu bagian kami menganggap itu bagian dari dinamikanya. dinamika. Betul, Tapi Mas. itu tercatat di sejarah. Betul. Mau nggak mau. Mau nggak mau tercatat di Nah, sejarah bahwa pernah ada beberapa oknum di dalam sebuah tim mhm. yang kemudian tidak pro terhadap rakyat. Terhadap janji I- politik si Iya, calonnya gitu, Mas. iya. Ya itu ya memang ya gimana udah tercatat nggak bisa dihapus lagi ya. Iya, betul, Mas. Yang bisa dilakukan adalah memperbaiki di masa depan. Kalau jadi anggota tim lagi jangan begitulah. Iya, betul. Jadi anggota tim ya memang harus mendukung penuh apa yang Apa yang dibicarakan si iya kandidat, seharusnya begitu. kandidat itu. Jadi punya komitmen lah, kira-kira Mm-mm. begitu. Nah sekarang kan at the end kemudian tanggal berapa waktu itu Pram akhirnya meresmikan Tanggal 6 mereka tujuan ya Maret. 6 Maret warga kembali ke Mm, KSB ya Kampung Susun Bayam Kampung ya. Susun Bayam, betul. Eh, tapi belum belum penuh kan ya, belum semua ya. Iya, sebenarnya kan Kampung Susun Bayam itu dirancang untuk masyarakat Kampung Bayam yang tergusur akibat Jakarta International Stadium. Ya, Itu kan kenapa dibangunkan kampung, Pemprov pada waktu itu, Pak Anies Baswedan bilangnya, ya kita ini ngambil tanahnya warga ya, gitu, kehidupan mereka, dan mereka berhak nih atas rumah ini, mm-mm, atas ruang ini, dan mereka yang mendampingi Jakarta International Stadium. ya, Kenapa ini jadi agenda internasional ya? Karena ada warganya yang hidup terus mau dipindahkan sebentar untuk dibangunkan ya, satu magnum opus stadium gitu ya, mm-mm, yang ini bisa dinikmati seluruh masyarakat Jakarta, dan mm-mm, masyarakat Jakarta harus berterima kasih terhadap ya. warga-warga Warga ini. itu gitu ya. Itu kan narasinya begitu, Mas. Iya, Dulu waktu membangun Kampung Susun Bayam, iya, ini kok jadi beda. iya, Saya ngeliatnya gitu. Sebagai teman yang mendampingi warga, mm-mm, kok narasi jadi beda mm-mm, sebenarnya ngelihatnya. Jadi seolah-olah Kampung Susun Bayam ini diperuntukkan untuk pekerja Jakpro. ya. Jadi Pekerja bahkan ada perbedaan istilah ya, istilah HPPO, Mas, jadinya. HPPO. Apa Itu itu yang HPPO? ditolak keras, hunian pekerja lah. Intinya untuk hunian pekerja. Hunian peruntukan untuk pekerja. Pekerja, Nah, betul. HPPO nah, ini. nah, jadi coba di googling deh. Saya sambil googling nih. Mm-mm. Jadi memang narasi yang dibangun pada saat dulu pembangunan JIS ini jadi bertolak belakang. Hmm. Yang Bergeser ya. Kan iya, kalau istilah bergeser, Mas. sebelumnya yang sebenarnya itu KSB, KSB, Kampung Susun Kampung Bayam. Susun Bayam. Kemudian seakan-akan mau dipindahkan, diubah menjadi HPPO. HPPO. Apa itu sebenarnya? HPPO itu hunian pekerja pendukung operasional. Hunian pekerja Pendukung pendukung operasional. operasional. Dengan kata lain berarti yang boleh tinggal di situ adalah yang bekerja Bekerja. di JIS. Betul. Lah pertanyaannya kan warga Kampung Bayam tidak bekerja di JIS. Itu dia, Mas. Ini yang jadi persoalan menurut Hmm. kami gitu ya. Sebenarnya kan ya kami emang akan tidak terlalu ngotot lah. Mungkin bisa jadi kita akan lunak gitu. Mm-mm. Kita akan kooperatif. Tapi teman-teman harus kooperatif juga. Mm-mm. Teman-teman yang lain ini siapa? Pemerintah, Iya. Jakpro, dan segala instrumen yang dipakai mereka gitu. Nah, ini sangat bergeser nih, Mas. Tiba-tiba kami juga baru tahu ternyata kita cuma dikasih blok A, satu blok. Tidak ada berapa blok itu? Ada 3. Ada 3 blok. Jadi warga Kampung Bayam hanya dikasih 1 blok. Satu blok warga Kampung Bayam. Hmm. Memang kebutuhan Kampung Bayam ada 33 warga. Kami nggak jadi soal sebenarnya memberikan hanya tower A, itu nggak jadi soal. Hmm. Bahkan ada kampung-kampung yang lain kayaknya bisa masuk ke situ. Apalagi Hmm. Kampung Bayam ini kan dulu kan kita patut menyadari juga dan harus tahu bahwa entitas Kampung Bayam ini nggak cuma satu kelompok tani, Mas. Hmm. Tapi ada entitas grup lain. ya. Ada Grup entitas lain. yang sempat waktu itu di dalam tanda Pindah ke kutip Nagrak. dibuangnya ke Ke Nagrak. Nagrak, bener, dibuang betul, dibuang ke Nagrak. Dibuang ke Nagrak. Nah, ini kan bisa memasukkan juga teman-teman ke situ sebenarnya. Karena sebenarnya komitmennya itu di SK Wali Kota Wali itu
Ada ada 123 kalau nggak salah. kakak ya. Kakak. Ini baru bisa masuk hanya sepertiganya mungkin. Sepertiganya 33 something. Itu pun nggak sampai sepertiganya sebenarnya. Mm, Jadi yang lain sebenarnya berhak atas harusnya, hunian itu. Ini tapi dengan berbagai alasan tentunya ya. betul. Ini dengan berbagai alasan saya melihatnya, Akhirnya Mas. mereka tidak bisa masuk juga sampai sekarang. Betul, sampai sekarang kan beberapa akhirnya gini, Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta tuh selalu mengelak. Ini kami sudah memberikan kompensasi, kami sudah memberikan A, B, C gitu. Ya ini harusnya tetapnya di Nagrak. Sebenarnya kan kalau kita mau menyelesaikan problem, itu kan yang pertama harusnya paham sejarahnya dulu, Mas. Iya. Karena kalau nggak paham atau historis, ini agak sulit mereduksi problemnya dan akhirnya yang dirugikan masyarakat. Iya. Terus yang kedua, punya keberpihakan. Kalau kamu mau menyelesaikan persoalan, kamu harus punya keberpihakan, kamu harus Iya. punya rasa belonging gitu Iya. untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau hanya sekedar di atas meja karena politik, itu yang agak sulit. Iya. Itu yang kami lihat sebenarnya. Jadi kenapa? Oh ya, tadi membahas HPPO soal penjenamaan ini jadi penting nih, Mas, menurut kami. Kenapa narasinya Kampung Susun Bayam? Iya. Kayak gitu. Yang pertama, ini sebagai identitas. Kota Jakarta sebagai metropolitan itu nggak semuanya perumahan, nggak semuanya kompleks, nggak semuanya apartemen mewah. Tapi ada satu entitas namanya kampung. Ini yang harus dipertahankan. Kenapa? Karena masyarakat kampung ini adalah fondasi-fondasi sosial Jakarta gitu. Kita lupa membicarakan kampung, Jakarta akan salah urus. Itu intinya. Maka dari itu rekognisi terhadap nama kampung ini jadi penting. Nah, kampung susun ini kan akhirnya mendorong kita, oh ya ini kampung yang bersusun. Jadi nggak terpisah satu sama lain gitu. Ya, beda dengan rusun ya. Beda dengan rusun gitu. Rusun itu kan hanya sebagai simbol rumah buat tinggal, tapi nggak ada kehidupan, nggak ada peradaban. Rumah susun sebenarnya bangunannya rusun. Rusun, bangunan rusun. Kampung susun beda ya. Kampung susun beda, Mas. Kampung susun ini kan kampung itu soal peradaban. Jadi kita bisa aja menyediakan rumah, tapi tidak dengan nyawanya gitu. Nah itu yang dilakukan rumah susun. Beda sama kampung susun. Kalau kampung susun ini kita memberikan nyawa kehidupan peradaban di wilayah itu. Tradisinya tetap dibawa. Apa namanya kultur, kemudian guyupnya, kohesi sosialnya. Bayangannya kan kalau di kampung itu orang masih nyari kutu bareng-bareng gitu. Iya betul. Gerumbe gitu ya masih ada ya. Masih ada. Ya. Guyup. Nah, itulah yang harus dijaga gitu. Dalam membangun kota itu jadi penting. Kayak gitu. Nah sekarang pertanyaan lagi, apa bedanya nanti konsep penyebutan KSB Kampung Susun Bayam dengan HPPO Bayam? Ini beda dasarnya apa nanti? Jelas ya Mas. Yang pertama KSB itu sebenarnya untuk kampung susun, untuk warganya, untuk proses kampungnya, untuk peradabannya. Kalau HPPO ya hunian pengelola. Jadi mau nggak mau tuh yang tinggal di situ bekerja. Harus bekerja. Pertanyaannya nanti, kalau warga yang kemarin 33 kakak ya, yang sudah pindah di awal ini, kan masih ada komitmen lagi di Pram kemarin ya, akan memberikan pekerjaan. Juga yang grup lainnya kan akan masuk juga katanya kan. Nah, kalau yang 33 ini nggak bekerja di JIS, berarti nanti berhak diusir lagi. Nah, ini yang jadi kesepakatannya. Kalau dalam kontrak politik, ini kan sebenarnya Pram harus punya willingness, kesediaan untuk memasukkan warga ke dalam situ. Itu kunci kesepakatan besarnya. Dalam teknisnya itu juga dipermasalahkan, Mas, dari warga. Kalau kita masuk, ini kan adalah milik kita sebenarnya. Kalau warga kan menganggapnya gitu. Ya, saya dulu pernah punya rumah di sini, terus saya dipindahin sementara karena ada mau pembangunan, ya saya dibalikin lagi ke sini. Warga tuh kalau diajak ngomong, punya mereka gitu. Iya, pasti mereka punya perasaan ini punya mereka, ini punya saya. Terus harusnya jangan diatur gitu lah. Kira-kira begitu. Warga kan nggak bisa kita ajak ngobrol soal hukum agrarianya, keputusan gubernurnya. Itu yang rumit-rumit itulah ya. Yang rumit-rumit yang akhirnya membangun gap, akhirnya warga anjing kita salah gitu. Kita jadi nggak berhak atas ruang itu. Nah kita ngelihat ini dipersoalkan lagi nih rumah. Ya udah masuk dulu, nanti tinggal dulu, baru kita obrolin. Oh nggak bisa. Kesepakatannya dulu.
ini harus berapa, Iya. kayak gitu. Berapa tahun kita di situ. Mm-mm. Kalau itu adalah hunian pekerja, selama kita bekerja di situ. Kalau 3 bulan udah di-cut, Mm-mm. bukan bukan bagian lagi. Akhirnya kita memisahkan tuh Mas, Mm-mm. antara kontrak pekerjaan sama Mm-mm. kontrak hunian. Karena Oke. ini ada dua hal yang berbeda, Iya. entitas yang beda. Gak bisa kita menyatukan satu kontrak, ya lu pekerja dulu, lu memiliki rumah. Lu memiliki rumah, lu bekerja. Nggak kayak gitu. Iya. Harus dipisah kontraknya. Karena kita, akhirnya warga tuh, kita belajar juga bagaimana sih sebenarnya hukum perjanjian dan lain Mm-mm. sebagainya. Ini bagian dari pembelajaran warga. Kontraknya kita bisa tuh Mas. Jadi terpisah antara hunian dengan Hmm, jadi kalau pun mereka nanti tidak ada yang tidak dipekerjakan, kan hubungan pekerjaan pasti beda dong. Kalau hmm, bekerja kemudian pekerjaan tidak perform, hmm. dia bisa dikeluarin dong, Betul. ya kan? Nah, Otomatis bisa dikeluarin juga dari rumah tuh. dari rumah ya Iya, kan? Kalau HPPO kan HPPO begitu. betul. Nah, kan ini kalau mau cara nakal aja, Hmm. Jakpro tinggal ini aja dong, tinggal nanti oke masuk kerja 3 bulan, habis itu dikatakan diklaim aja semua tidak perform. Iya, bisa jadi itu Mas. Akhirnya tidak bisa bekerja dengan baik, Hmm. dikeluarin dari pekerjaan. Akhirnya dikeluarin juga dari rumah di situ. Itu yang dikhawatirkan warga Mas. Mm-mm. Makanya kami nggak bisa kayak gitu caranya. Mm-mm. Gitu. Kalau walaupun Jakpro selalu bilang ya, percayalah sama kami. Wah, Mm-mm. gimana bisa percaya? Berapa tahun ini kita Iya, dibohongin, iya, direpresi pula. Kan ada iya, traumatik sebenarnya. traumatik. Ini yang harus diselesaikan dulu tuh, teman-teman Jakpro tuh harus menyelesaikan traumanya dulu. Jangan main, iya kami bisa menyelesaikan itu Iya, kok, percaya sama kami. Nggak bisa kayak gitu iya. caranya. Nah ini kekhawatiran warga. Makanya warga tuh sempat panas juga waktu itu Mas. Mm-mm. Sempat panas waktu itu. Ya kalau caranya kayak gini, ini nggak ada kepastian di kita. Iya. Kita harus dimiliki dulu kepastiannya. Mm. Akhirnya tim transisi berkumpul lah. Mm-mm. Coba kasih pandangan baru. Saya nggak tahu dasar dan tujuannya apa. Mm-mm. Tapi menurut kami oke lah, ini kita bisa proses. Kira-kira begitu. Nah, kita kan juga nggak bisa terus tegang kan. Mm-mm. Kita harus cari jalan yang sesuai untuk hari ini dan beberapa tahun agar perjuangan ini terus berjalan. Kira-kira Iya. begitu. Akhirnya nemu lah satu klausul 30 tahun Mas. 30 30 tahun. tahun. Jadi Saya dikasih pikir kontrak jaminan. kerjanya juga 30 tahun mau nggak mau gitu Iya, kan. iya. Nah, Jakpro mengiyakan itu. Pada Oh. waktu itu direkturnya yang mengiyakan langsung, Pak Iwan Takwin. Itu Mm-mm. bisa dicek tuh. Ada pertemuannya waktu itu, memang pertemuan tertutup, nggak ada media, tapi seluruh warga hadir di DPRD, di ruangan Bamus kalau nggak salah, lantai berapa begitu saya Dan lupa. itu tercatat, maksudnya Tercatat dalam perjanjian kita bahwa sebenarnya. mereka akan dipekerjakan minimal 30 tahun. Hmm, Memiliki rumah Memiliki rumah di situ 30 30 tahun itu bisa turun temurun. Hmm. Anak, cucu, gitu-gitu, turun temurun. Karena tadinya nggak bisa Mas. Hmm. Tadinya HPPO, si Ya. kepala keluarga. Kalau kepala keluarga udah dipecat atau meninggal dunia atau Iya. apa, nggak bisa tuh turun Otomatis ke harus anaknya. diusir kan Harus gitu. diusir kayak gitu, karena Heeh. udah nggak bekerja lagi. Nah, huniannya tuh dibuat perjanjiannya kayak gitu. Kami lagi mendorong legalitasnya. Yang ini akan kami daftarkan sebenarnya ke pengadilan Iya. sebagai bagian dari perjanjian resolusi Iya. gitu. Karena waktu itu ke Komnas HAM juga kita sempat untuk Iya. melakukan perjanjian itu. Oke. Tapi belum kita daftarkan yang itu. Kita yang daftarkan yang ini nih, yang baru yang akan kita daftarkan ke pengadilan agar kalau ada apa-apa udah pengadilan lah yang berhak manggil kita dan teman-teman yang lain, kira-kira begitu. Nah, itu perjanjian 30 tahun, tapi perjanjian kerjanya ini masih belum jelas, Mas. Oh, perjanjian huniannya 30 tahun tetapi Perjanjian kerjanya kerjanya. masih belum jelas. Ya karena kalau perjanjian kerja itu kan nggak bisa serta-merta sepanjang itu juga. Mm, Pasti harus ada hal-hal yang terkait dengan prestasi pekerjaan. Betul. Ya kan gitu. Karena ya beda konteksnya Mas, bekerja dan hunian tuh sangat beda sekali. Saya ngelihat bahwa teman-teman Jakpro dan teman-teman transisi pada waktu itu ini terburu-buru. Hmm. Begitu Mas. Terlalu terburu-buru, kayaknya pengen bapaknya seneng aja. Oh. Kira-kira begitu. Padahal saya melihat Pram itu pengennya menyelesaikan secara fundamental. Mm-mm. Ya harusnya timnya, terutama Jakpro, itu harus menyelesaikan secara fundamental dulu. Kayak gitu. Jangan cukup ngelihat Pram seneng aja gitu. Iya. Karena saya Tapi- pikir Pram juga nggak butuh itu gitu. Mm-mm. Tapi yang memang perlu dicatat itu entitas seperti BUMD seperti Jakpro itu akan selalu melihat
arah politik Arah politik. dari Pemprov atau pimpinan Pemprov DKI. Hmm. Karena ingat sekali dulu ketika pembangunan di eranya gubernur sebelum Pram ya, Hmm. Heru ketika Budi. Anies Oh, di akhir, Anies. ketika proses kan mereka Jakpro sangat mendukung apa gitu. Tapi endingnya ketika di ujung kekuasaan di hari terakhir itu kan peresmian KSB ini, KSB. Hmm. itu direktur Jakpro nggak mau datang kok, karena dia kan mau cari aman. Iya betul Mas. Ini Dia problem. harap ya, maksudnya gubernur tinggal beberapa hari lagi, Heeh. kemudian kan peresmian dia nggak mau datang. Iya benar-benar. Peresmian dan penyerahan unit waktu itu ya, nomor unit. Ya Itu. seharusnya BUMD tuh nggak punya keberpihakan politik, harusnya Iya, begitu. ya dia lihat arah aja, Lihat arah. karena ya tentu kayaknya dengan jabatan ya. Hmm. Kalau nggak sesuai arah ya jabatannya Akan dimutasi gitu Mas ya. Akan dicopot. jadi ya memang itulah dinamikanya. Hmm. Anyway, lalu gimana dengan grup atau kelompok yang belum masuk ini? Iya. Sebenarnya kalau dari Kampung Bayam ini tadi ada 2 entitas, yang satu itu PWKB namanya, yang ini dipindah-pindah terus nih di Nagrak, terus waktu itu di Tenda, sama satu kelompok ini kelompoknya Tani, kelompok Tani Madani namanya, kelompok Tani Madani. Nah ini yang sedang diusahakan sebenarnya. Ada satu lagi waktu itu kelompok Koperasi. yang dibikin oleh Jakpro. Koperasi ini kami udah nggak menganggap kayak kelompok koperasi ini karena nggak jelas nih Mas entitasnya Waktu itu sebenarnya. dibikin oleh Jakpro bukan? Jakpro. Heeh. Ya memang kayaknya dibuat sama Jakpro ini sebagai apa ya, pemecah situasi ya. Ya ini caranya korporasi sebenarnya, kami juga paham gitu bagaimana cara-cara korporasi bikin bingung isunya itu, Ya, membuat dengan itu. dipecah belah ya. Tapi yang paling ideal adalah 2 entitas ini menurut saya gitu ya. Kalau dari masyarakat kelompok tani sebenarnya juga memperjuangkan dari dalam. Terakhir tuh pas ada peresmian itu ada teman-teman kami di luar, ini juga perlu diobrolin dan lain sebagainya. Kan ada beberapa penyambungnya Pram dan Rano kan yang ngobrol sama kita. Ya itu akan kami temui juga. Gitu. Itu harus ditemui karena Akhirnya itu adalah ditemui bagian kan? dari hak. Nah, akhirnya ditemui pada setelah waktu itu. peresmian itu Setelah kan. peresmian. Nah, towernya masih cukup kan, masih ada sisa 2 tower. Ada 2 tower BC yang masih kosong. Nah ini harusnya masih cukup Mas, sangat cukup itu sebenarnya. Karena hunian itu adalah penunjang sebenarnya, penunjang JIS untuk warga kampung. Itu sangat ideal memang. Kalau dilihat dari kacamata komersil, sangat proaktif Mas. Prospek bisnisnya tuh ke depan bagus tuh kalau misalkan dilihat dari sektor pengembang gitu ya. Makanya itu mungkin mereka pinginnya jadi apartemen kali. Bisa jadi. Bisa jadi karena narasi yang muncul pada waktu itu, ini hunian dibuat bukan standar rusun gitu, tapi standarnya komersil. Saya bertanya pada waktu itu, apa salahnya warga Kampung Bayam yang warga selalu bilang kaum papa ini tinggal di rumah dengan Yang standar standar. komersil? Salahnya apa? Gitu kan? Kalau kamu bilang ini persoalan bisnis, iya mereka salah. Saya bilang mereka salah. Tapi kamu berani nggak ngomong ini persoalan bisnis? Gitu. Kan nggak ada salahnya sebenarnya Mas. Masyarakat Pemprov lewat BUMD, karena saham BUMD itu ada sahamnya Pemprov, gitu kan, menyediakan hunian dengan standar karena ada JIS, standarnya standar komersil, itu nggak jadi soal Toh sebenarnya. warga yang tinggal di situ dulu berkorban ya. Dulu berkorban tanahnya dan lain sebagainya, ruang ekonomi sosialnya diacak-acak gitu untuk dibangunkan stadion. Itu apa salahnya gitu? Kamu membangun dengan standar komersil. Ya justru rusun-rusun itu harus standar lebih baik lagi. Agar memotivasi undang-undang rusun misalkan, peraturan Kemenperkim soal rusun itu ya harusnya dirubah tuh, standarnya harus lebih bagus. Harusnya memotivasi itu, bukan justru membuat narasi seolah-olah warga tuh nggak layak tinggal di apartemen atau rumah komersil. Ada kesalahan mindset saya kira di Betul, Mas. para aparatus pemerintahan kita dan juga para politisi ya, yang selalu look down. Betul. Look down dengan warga yang dikategorikan secara ekonomi itu mungkin di bawah. Betul, Mas. Lalu kemudian dipandang rendah. Selalu bahwa
dianggap sebagai pengganggu, Ganggu. tidak berkelas dan sebagainya. Kumuh, Ya kumuh. heeh. Mereka nggak sadar dulu sebelum mereka naik kelas, ya mereka juga seperti itu juga, begitu Betul. loh. Tinggal diganggang Iya, gitu. tinggal diganggang, lalu kemudian ya berkarir, berpolitik dengan Hmm. berbagai cara naik kelas, lalu kemudian mereka lupa. Betul, Mas. Mereka merasa jijik dengan warga yang dulu mereka juga ngekos juga ketika pertama datang ke Jakarta kan, Betul, gitu. bisa jadi itu. Iya, lalu mereka merasa jijik dan kemudian mau meninggalkan dan kemudian merasa diri yang paling berhak atas negeri ini, kan Orang ini begitu. harus dihapus nih yang kayak Orang itu harus gini-gini. dihapus gitu loh. Nah, saya kira itu dulu ya podcast kita kali ini. Nanti kita sambung di episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Barangkali Hari mau ada yang disampaikan di ujung? Ya, mungkin teman-teman sekarang kondisi Kampung Susun Bayam itu udah cukup baik lah, warga sudah mendapat kepastian. Memang tapi harus dikawal terus karena bisa jadi ada kepastian-kepastian yang bergeser gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini untuk aparatus gitu ya. Saya juga paham tuh Mas, bagaimana pandangannya itu emang harus dirubah, jangan look down gitu. Karena memang kita berasal dari situ juga. Karena peningkatan kelas inilah kita akhirnya bisa duduk dan membicarakan ini yang harusnya lebih paham gitu sih. Mungkin itu aja sih, Mas. Dan kita tutup podcast kali ini dengan pejuang bukan Hati. hati.